Nah ini dia untuk area kamar tidurnya. Menurut gue ini kamar tidurnya gede banget gitu dengan ini ukuran king size bed. Dan desainnya juga aduh pokoknya bagus banget lah, ini kayak mewahnya berasa banget lah. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di Hotel Mason Pine Bandung. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal lokasinya, menurut gue ini bukan di kota Bandung banget gitu ya. Ini lebih tepatnya ada di daerah Padalarang atau di Kota Baru Parahyangan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian memang mau nginep di hotel ini, menurut gue memang lebih cocok ya kalian stay aja di hotel ya. Karena menurut gue ini bakal gue jelasin ya segala hal fasilitas yang lengkap banget di hotel ini. Jadi kalian nggak perlu kemana-mana lagi gitu loh. Bener-bener definisi staycation. Dan gue kasih tips juga buat kalian, kalau kalian mau booking kamar di sini, kalian bisa pakai kode booking Kevin Helmi gitu ya buat dapat diskon 10% untuk di website Mason Pine. Jadi jangan beli di OTA karena harganya jauh lebih murah di website Mason Pine langsung, oke? Dan seperti biasa gue ke hotel ini menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan mobil karena memang itu paling cepat lah ya dari Jakarta pakai tol gitu kan. Nah, ngomongin soal parkirannya, ini pas gue nyampe parkirannya tuh luas banget, gede banget gitu loh. Dan ketika gue nyampe di depan hotel, gue ngerasa eksterior dari hotel ini tuh udah kelihatan mewah banget. Sebenarnya hotel ini tuh punya dua gedung, ada gedung yang lama dan ada gedung yang baru. Nah, gedung baru ini bener-bener nuansanya tuh kayak udah kelihatan bagus banget lah desainnya. Dari segi lobbynya pas kita masuk nih, untuk soal pengecekan suhu tubuh itu mereka pakai mesin sensor yang ada kameranya, yang ada TV-nya gede banget, jadi bukan yang ditembak-tembakin gitu loh. Pokoknya ini udah keren banget sih menurut gue. Terus juga lobbynya ini luas banget, gede banget, banyak banget tempat-tempat kursi-kursi buat kalian duduk-duduk. Kalau misalkan keadaan hotelnya lagi rame pun juga kalian ya pasti bakal dapat tempat duduk gitu loh, karena hotelnya luas sih sebenarnya. Dan ketika gue check-in sebenarnya nggak ada antrian sama sekali, dan untuk proses check-innya sebenarnya pas gue nyampe kamarnya masih agak belum ready, jadi gue mesti nunggu dulu sebentar karena sebenarnya hotel ini tuh kayaknya banyak banget yang lagi check out sih. Dan untuk proses check-innya gue cuma kasih KTP tanda tangan doang, nggak perlu deposit sih kalau gue. Oke, jadi kali ini gue lagi ada di tipe kamar namanya suite room, yang dimana ini harganya itu mulai dari 2.300.000. Nah, tapi kalau untuk tipe kamar lainnya yang deluxe itu mulai dari 800 ribuan. Nah, kita langsung luntur aja dari sebelah sini dulu. Jadi pas gue masuk dari pintu depan ini, di sini tuh langsung area si kamar mandi buat tamunya gitu. Kayak kamar mandinya sebenarnya nggak terlalu gede dan memang cuma ada satu kloset. Ini ada klosetnya. Nah, di sini juga ada satu wastafel, ada handuknya 2. Tuh lengkap banget kan, ada tisu, handuk-handuk kecilnya juga ada 3, ada sabunnya juga, ada colokan mungkin buat pakai hair dryer, dan ada cermin yang lumayan gede menurut gue. Jadi di sini lengkap banget walaupun ini cuma kamar mandi khusus tamu gitu kan. Nah, di depan area kamar mandi itu di sini ada sebuah lemari yang ukurannya lumayan gede gitu loh. Kayak bisa naruh barang-barang lumayan banyak, tapi mungkin bukan buat koper ya, kayak barang-barang kecil aja sih. Nah, di sebelahnya buat area coffee and tea makernya, di sini ada air minumnya, ada 4 bahkan. Terus di sini ada pemanas airnya, dan di sini ada gelas, dan gelasnya pun lucu tuh. Kayak di sini dia udah langsung naruh sama si sendoknya. Jadi kayak unik aja sih ini. Nah, ini kopi-kopinya, teh dan segala macamnya, dan di bawah sini ada kulkas yang ukurannya kecil, dan di sini laci-laci aja sih. Nah, di sini ada 4 gelas gitu ya buat kalian pakai buat minum juga. Terus kita ke sebelah sini. Nah, ini dia untuk area living roomnya gitu ya, sesuai tipe kamarnya, namanya juga suite room. Biasanya suite room itu ada living roomnya karena di sini ada sofa yang ukurannya lumayan gede, ada meja, ada majalah juga kalian baca-baca gitu kan. Terus di sini ada tanaman, dan di bawah ini sini kayak udah pakai karpet, udah kayu-kayu. Menurut gue ini kesan mewahnya tuh berasa banget gitu sih. Apalagi di belakang sini ada lukisan-lukisan juga, jadi nggak terlalu polos. Pokoknya memang desain art deco minimalisnya tuh berasa banget. Nah, karena di sini memang pakai extra bed gitu ya. Di sini ada udah termasuk handuk tambahan juga, ada sikat gigi, sabun, dan bed gelnya juga. Terus di sini ada TV-nya buat kalian nonton TV kayak gitu sih. Nah, di sebelah sini baru deh untuk area meja kerjanya gitu ya. Kalau kalian mau kerja, dan sini ada teleponnya juga lengkap, tong sampah, dan di sini ada balkoninya. Tuh, kita keluar dulu. Dengan pemandangan ke arah sungai dan juga ke arah kolam berenang, ini jadi kayak asik aja sih pemandangannya gitu ya. Nah, kita ke sebelah sana. Nah, sebelum masuk ke area kamar, di sini ada satu meja dan ada cermin yang lumayan besar juga. Di sini ada tanaman kayak Jepang-Jepangan gitu ya. Ini asli loh, bukan bohongan. Nah, di sini ada yang penting. Di sini ada hotel map. Jadi kalau kalian nyasar di hotel ini, karena hotel ini lumayan gede tuh. Kalau misalkan kalian bingung mau ngapain gitu kan, pokoknya lengkap banget di sini. Nah, mereka pun juga udah nyediain kayak hand sanitizer, face mask, dan juga alcohol wipes gitu. Jadi lengkap banget sebenarnya ini nih. Maskernya pun juga udah ada logo mereka. Jadi kayak lucu aja sih ini pokoknya. Kayak sudah termasuk fasilitasnya gitu ya. Kita ke kamar. Nah, ini dia untuk area kamar tidurnya. Menurut gue ini kamar tidurnya gede banget gitu dengan ini ukuran king size bed. Dan desainnya juga aduh pokoknya bagus banget lah, ini kayak mewahnya berasa banget lah. Ini terus di sini ada kursi juga buat kalian selonjoran. Tuh, asik banget kan? Sambil selonjoran, nonton TV juga.
Terus kita keluar juga bisa di sini. Jadi balkoninya dapat 2 karena memang ini suite room. Terus di sini ada meja yang menurut gue ini sebenarnya lebih ke arah meja rias sih, karena di sini ada kursi pendeknya gitu. Di sini ada cermin juga gitu kan. Terus di sini ada tisunya, ada oh ini alcohol wipes lagi gitu. Nah, baru di depan area kasurnya ini ada TV. Jadi sebenarnya TV ini di dalam kamar tuh ada 2, ada di area kasur dan area living room yang menurut gue cukup gede juga kok gitu loh. Dan kita ke sebelah sini. Nah, jadi sebelum masuk ke area kamar mandinya, di sini untuk area kalian naruh-naruh barang, koper nih, barang gue banyak banget gitu kan, berantakan maaf ya gitu. Nah, terus di sini buat naruh-naruh laci juga, sepatu dan segala macam ya lengkap banget. Dapat bathrobe juga dan ada gantungan-gantungannya lengkap gitu kan. Nah, di sini juga ada cermin full body dari atas ujung sampai bawah kaki. Jadi ini lengkap banget gitu kan. Laci-laci lagi, menurut gue di kamar hotel ini tuh laci-laci banyak banget loh. Kalau kalian bawa-bawa barang gitu ya, ini laci-laci bisa buat barang-barang kalian semua. Sendal juga ada 3 karena termasuk extra bed yang gue pesen gitu kan. Terus di sini ada safe deposit box buat nyimpen barang berharga kalian. Dan kita ke sini. Nah, ini dia untuk area kamar mandinya. Ini kamar mandinya gede banget tuh. Luas banget loh. Tuh, bahkan ini kayak buat kalian wastafelnya aja ada 2 gitu kan. Dan memang biasanya tipikal suite room pasti wastafelnya ada 2. Tapi walaupun ada juga suite room yang wastafelnya 1. Nah, ini jadi kalian nggak perlu rebutan gitu kan. Nah, di sini juga udah ada air minumnya lagi 2, ada gelas, ada body lotion, bath gel, dan ada pokoknya lengkap banget lah ya ini amenitisnya. Segala macamnya, ada handuk-handuk, segala macamnya, handuk kecil, handuk gede. Terus di sini ada untuk area klosetnya, dia pakai yang selang. Lalu di sini udah ada tisu, tong sampah, ada telepon juga di sini. Terus oh ya di situ ada handuk juga. Nah, di sini yang paling penting. Ini penting banget nih. Kalian mesti lihat ini ada bathtub. Bathtubnya gede banget dan gue suka banget sama tipikal bathtub yang nggak nempel ke tembok karena ini jatuhnya desainnya tuh lebih mewah banget. Dan ini ukurannya gede loh, kayak buat anak kecil 2 orang atau orang dewasa 2 orang juga ini bisa. Ini gede banget, serius deh. Dan di sini karena di sini pakai kaca gitu ya, sebenarnya ini bisa ditutup kok, tenang aman. Nah, jadi maksud gue kalian bisa bathtub-an sambil nonton TV kayak gitu sih tujuannya. Baru deh di sebelah sini untuk area shower roomnya kayak gitu. Shower roomnya sih sebenarnya ada yang nempel, ada yang selang. Oke, mungkin sekian itu aja sih untuk penjelasan room tour hotel kali ini dan kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Kita masuk ke soal kesimpulan kamar. Nah, ngomongin soal fasilitas di dalam tipe kamar suite ini, ngomongin soal hair dryer atau bathrobe itu ada, tapi kalau ngomongin soal setrikaan itu kalian bisa request. Dan yang pasti dari segi kebersihan ini hotelnya memang bersih banget gitu ya, mau di area kamar atau di area luarnya itu semuanya memang putih bersih gitu loh. Jadi nyaman aja jadinya. Terus juga ngomongin soal AC, channel TV semuanya aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali untuk soal hal itu. Terus juga ngomongin soal wifi, ini cukup ngebut dan nggak perlu password sama sekali, jadi langsung connect. Kita lanjut ke soal breakfast atau restoran. Nah, sistem breakfast di hotel ini mau lagi weekdays atau weekend itu nggak ada perbedaan sama sekali, semuanya di area restoran dengan sistem buffet. Tapi tenang aja, di sini pokoknya aman banget karena sistem buffetnya itu kalian nggak akan bersentuhan sama sekali dengan sistem buffetnya itu. Jadi ada orang yang menjaga di setiap stand-standnya itu. Kita tuh nggak berkontak langsung dengan makanannya gitu loh. Pokoknya semuanya serba diambilin, bahkan sampai minuman aja itu juga diambilin. Jadi kalau ngomongin soal variasi makanannya cukup banyak sih dan enak-enak semua loh. Bahkan nih ngomongin soal desain restorannya ini ya, ini sumpah deh bagus banget dah. Ini kayak kalian sebenarnya datang ke hotel ini tanpa nginep, mau datang ke restorannya aja makan, foto-foto juga bisa gitu loh. Karena memang restorannya dibuka buat umum untuk si resto yang area breakfastnya itu ya. Kita lanjut ke soal kolam renang. Kolam renang ini sendiri ada di lantai dasar gitu ya. Pokoknya memang area untuk restoran, kolam renang, pokoknya untuk fasilitas-fasilitas lain tuh memang ada di lantai dasar. Tapi sebenarnya ada perbedaan lantai sedikit sih antara pool yang buat anak kecil dan juga pool yang untuk dewasanya. Tapi yang pasti ini lengkap banget, bahkan pool untuk dewasa, walaupun memang ukuran kolamnya nggak terlalu dalam gitu ya, tapi ini poolnya tuh gede banget, luas banget, dan ukuran Olympic size. Kalian kalau berenang dari ujung ke ujung itu benar-benar kayak olahraga beneran, kayak atlet. Terus juga untuk soal pool anak kecilnya, ini lengkap banget dengan adanya perosotan, ada pokoknya kayak di waterpark banget lah gitu loh. Kita lanjut ke soal fitness center. Sebenarnya fitness centernya ini masih coming soon gitu ya, masih belum tahu sih dibukanya kapan, karena sebenarnya mereka tuh punya tempat gym di deket kolam anak-anak, tapi sebenarnya itu ukuran gymnya agak kecil, jadi mereka lagi mau bikin lagi tempat gym yang ukurannya lebih gede. Nah, tapi itu masih belum dibuka. Nah, jadi sementara waktu di sini ada yang namanya outdoor gym. Jadi sebenarnya kayak tempat gym yang terbuka gitu. Jadi sebenarnya lebih aman ya kalau ngomongin soal pandemi kayak gini.
Kita lanjut ke soal fasilitas lain di hotel ini. Ngomongin soal meeting room, ngomongin soal ballroom, itu ya udahlah, adalah pasti di hotel ini gitu loh, pasti ada. Terus juga di dekat kolam anak-anak ada kandang kelinci juga, jadi seru banget kan tuh kalau ngajak anak-anak ke sini. Terus juga kalau misalkan Sabtu Minggu, pokoknya kalau weekend tuh aktivitas di hotel ini banyak banget. Jadi sebenarnya ya memang tergantung sih, kalau kalian mau yang sepi, mau yang tenang gitu, ya nggak rame, itu kalian nginepnya weekdays, tapi activity-nya lebih dikit dibandingkan weekend. Weekend itu activity-nya banyak banget, kayak ada yoga, ada sunset cinema, pokoknya banyak banget lah. Karena di sini kayak ada satu area ladang hijau gitu yang lumayan gede, itu bisa dipakai segala halnya gitu loh untuk si area activity pas lagi weekend. Dan di hotel ini juga punya yang namanya rooftop bar gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen nongkrong-nongkrong sore-sore sambil lihat sunset, dan kalau cuaca lagi mendukung juga ya, nah itu kalian bener-bener bisa dapat sunset yang bagus banget dengan pemandangan yang ke arah gunung. Pokoknya dikelilingin gunung deh kanan kirinya segala macemnya gitu loh. Dan itu kalau misalkan kalian mau datang tanpa nginep di hotel ini juga bisa gitu loh. Bener-bener kayak ya nongkrong aja gitu kan. Dan ini dia inspirasi spot foto selama kalian nginep di hotel ini. Dan kita masuk ke soal kesimpulan. Sebenarnya ketika hotel ini ngaku sebagai hotel bintang 4, gue agak bingung. Ini tuh hotel bisa jadi bintang 5 loh. Dengan fasilitasnya, dengan ukurannya, dengan desainnya yang bagus juga untuk gedung yang barunya ini. Itu pokoknya udah fasilitas bintang 5 semua, termasuk servisnya juga. Pokoknya bagus banget sih ini hotel. Apalagi makanannya juga enak-enak semua. Ini terjamin ya, gue nggak bohong nih. Makanan beneran enak loh. Kalau kalian mau lunch atau dinner di restoran yang santai, all day dining, itu juga aduh pokoknya pesan yang mana aja ya semuanya enak kok. Ya walaupun gue nggak pesan semuanya sih, cuma pokoknya hampir semua makanan yang udah gue makan di restoran itu semuanya enak-enak, percaya deh. Oke, sekian untuk penjelasan review hotel kali ini, terima kasih udah nonton.